Oke guys, sekarang kita kedatangan band yang cukup legend yang mampu mempertahankan eksistensinya sampai saat ini. Kita sambut sama-sama, ini dia Drain. Apa kabar bang? Baik. Baik ya. Banget. Lagi sibuk apa nih bang? Kita lagi nyiapin album ke-8 nyambut ulang tahun Drain yang ke-23. Wah, sudah 23 tahun ya. Keren banget sih. Lumayan. Sekarang juga kabarnya ada single terbaru ya bang? Ya, baru aja beberapa minggu lalu kita rilis single judulnya Patah Terbelah. Wow, sangat dalam kayaknya artinya bang. Ada nggak sih cerita di balik itu semua? Udah lama Drain nggak rilis lagu yang mellow. Iya. Dulu itu jauh sebelum single Terlatih Patah Hati, sebenarnya Drain itu identik dengan lagu-lagu mellow gitu. Tapi memang setelah lagu Terlatih Patah Hati meledak ya, benar-benar jadi kayak babak baru buat Drain saat itu. Terus single-single berikutnya ada Gagal Bersembunyi dan beberapa single lainnya yang relatif lebih upbeat gitu lah, buat di panggung lebih bisa buat lompat-lompat. Tapi kita masih kangen juga bikin lagu-lagu yang mellow lagi dan akhirnya nemu lah lagu ini. Oke. Bang, ini kan dengan launchingnya lagu Patah Terbelah ya, kita kan tahu sebelumnya itu lagu-lagu Drain itu kan emang mellow gitu. Bahkan saat itu bikin gebrakan lagu Terlatih Patah Hati itu yang berbeda gitu. Apakah nantinya Drain ini akan membungkus konsep lagu dengan mellow seterusnya atau akan ada gebrakan-gebrakan lagi sih? Kita Boleh kayaknya dijawab. bakal ngalir aja. Oke. Seperti misalnya untuk album 8 ini kan kita bikin single per single ya. Jadi kita garap beberapa lagu misalnya sekali workshop gitu kan. Terus tiba-tiba ada lagu baru nih, lagu mentah baru. Kok kayaknya lebih asik ini ya? Ya udah gitu. Jadi kita majuin duluan gitu. Jadi bener ngalir aja. Itu kejadian di Patah Terbelah ya? Bener. Jadi Patah Terbelah ini kita lagi garap. Lagu terakhir yang kita garap untuk satu session recording. Kita lagi garap 3 atau 4 lagu ya? Ya. 4 lagu. Tahu-tahu nemu lagu ini yang memang sebenarnya lagu ini kisah nyata yang kami alami. Jadi ada salah seorang tim produksi Drain, road manager kami itu anaknya berpulang itu umur 7 tahunan gitu. Jadi benar-benar saat berat buat keluarga mereka dan kita pun ikut merasakan. Terus saya menuangkan rasa kehilangan itu lewat lirik lagu Patah Terbelah gitu. Tahu-tahu lagunya jadi, terus saya sodorin ke anak-anak. Ternyata wah ini kayaknya kita garap aja nih. Dan akhirnya lagu ini memang kita dedikasikan buat namanya Aludi yang berpulang, anak road manager kami. Kita dedikasikan buat mendiang. Berarti lagu ini benar-benar sebenarnya tuh artinya mendalam banget ya? Ya bukan sekedar putus cinta sebenarnya, Iya. ini tentang ditinggal untuk selama-lamanya. True story lagi. True story. Nah, Drain, aku mau nanya nih, kan katanya tahun 2009 kemarin kan sempat agak sedikit down gitu karena kehadiran banyak band rock gitu kan. Bahkan kabarnya dibayar dengan murah gitu kan, istilahnya gitu. Boleh diceritain nggak dari Bang Indra atau? Ya. Roda hidup berputar ya. Jadi tahun segitu kita ingat kita itu posisinya kita udah pindah dari Jogja ke Jakarta. Iya. Kita ngontrak rumah bareng berempat dan bukan cuma kita, manajemen juga, kru juga. Jadi Satu tim. Di satu tempat yang sama. Dan waktu itu juga karir musik Drain di industri musik terpuruk. Gitu. Sementara kita udah pindah. Iya. Itu apa sih, musim apa sih? Melayu ya? Ya waktu itu. Gitulah. Transisi ya. Sebenarnya banyak band, jadi mungkin karena begitu banyak band, mungkin apa ya, kuota buat event harus terbagi banyak gitu kan. Iya. Ya, berkurang. Ya akhirnya kita main reguleran lagi sempat. Ke kafe, dari Iya. kafe-kafe Ya, gitu ya Bang? ya sempat. Oke. Dan itu kondisi udah punya beberapa buah album waktu itu. Ya gitu deh. Tapi kalau dari masa, kan 2009 kan mulai merasa udah ada masa transisi karena jadi terpuruk gitu. Kalau dari
COVID kemarin lah contohnya, itu gimana tuh? Dampak dari The Rain itu sendiri seperti apa sih? Wah itu lebih parah lagi. Iya. Iya, iya. Iya, kalau reguleran waktu dulu itu yang tadi kita ceritain, alhamdulillah masih bisa reguleran kalau ini boro-boro. Benar-benar tiarap 2 tahun lebih. Ya, alhamdulillah masih ada konser-konser virtual. Iya. Lebih parah sih memang tim produksi sebenarnya. Betul. Iya. Kan mereka bergantung pada panggung ya. Jadi kalau kita nggak jalan ya mereka nggak ada pemasukan. Makanya memang belajar dari itu kita mulai jalan di belakang layar juga, mulai memproduce musisi atau band baru, band lain gitu. Terus ya itulah melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Berarti mencoba banyak hal baru gitu ya Bang ya? Bener banget. Nggak cuma di depan layar. Supaya pundi-pundinya bukan cuma satu pundi, Iya. Ya, bukan gitu satu ya. sumber. Ribet gitu ya bikin PT, bikin label, ya, gitu. Biar bisa produksi sendiri. Iya. Apa sih yang membuat apa ya kalian gitu masih mempertahankan gitu Bang, kayak wah The Rain gimana pun juga harus tetap jalan gitu? Main musik masih menyenangkan. Iya. Karena passion juga ya. Iya. Iya. Selama itu masih menyenangkan ya mudah-mudahan bisa mengenyangkan gitu. Amin. Passionnya menyenangkan, tapi masih menghasilkan. Ya. Iya, iya. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa menghasilkan. Iya, dan mungkin apa ya, salah satunya juga 23 tahun bareng-bareng itu salah satu harta paling berharga yang kita punya ya. Jadi kenapa disia-siakan, ya, kenapa tidak dimaksimalkan? Kita syukuri aja tiap detiknya gitu. Kebetulan ada The Rain Keepers itu fans kita ya. Jadi mereka yang suka ngomporin gitu. Mana nih album baru? Iya. Nagih Single terus ya? gitu iya. Itu yang bikin kita jadi semangat juga. Gitu. Oke, kita balik lagi ke lagu Patah Terbelah nih Bang ya. Katanya sebelumnya kan judulnya bukan Patah Terbelah ya kalau nggak salah ya. Judulnya Patah Terbelah kok. Ya itu kayaknya single yang lain itu. Ya, kalau yang Patah Terbelah memang Emang pure kayak gitu ya. dari awal itu udah patah terbelah, dan waktu nemu 2 kata itu jadi satu gitu. Saya sempat googling. Ini udah ada yang pakai belum ya? Iya. Ternyata belum ada gitu. Nge-search hashtagnya. ya kan dunia musik kan udah terlalu luas, rilisan terlalu banyak, bahkan kita nggak ngikutin gitu. Apalagi sosial media ya. Bang. Iya, maksudnya ingin menghindari gitu. Kita rilis lagu judulnya A, ternyata udah ada 3 lagu lain yang judulnya sama persis gitu. Ya kalau bisa yang belum pernah dipakai, yang ternyata belum ada yang pakai, dan rasanya udah patah terbelah pula, itu cukup mewakili rasa kehilangan yang digambarkan di lagu itu. Keren banget sih. Gue kan juga ngelihat The Rain itu kan mungkin saat itu 2001 ya. Iya. Itu kan masih belum zamannya gue ya Bang ya. Jadi pas di pertengahan itu gue ngelihat kayak mungkin lagu yang berkesan sama gue di zaman yang itu kan Terlatih Patah Hati gitu kan. Itu menurut kalian itu yang sosok paling berpengaruh gitu dalam karir kalian tuh siapa ya? Yang bisa membuat hingga saat ini gitu Bang. Orang tua, keluarga ya, dan support keluarga yang luar biasa, mengizinkan anaknya untuk menggantungkan hidup dari musik yang penuh ketidakpastian itu butuh kebesaran hati yang luar biasa loh. Kita 4 ini kuliah Jogja, maksudnya di sekolahin tinggi-tinggi gitu, ujung-ujungnya mau band-bandan, sarjana alhamdulillah lulus gitu, jadi mau band-band, jadi itu restu orang tua itu rasanya. Berarti satu kampus semua Bang? Enggak. Beda-beda. Kalau UPN. Bang Ibu? UPN Jogja. Saya di UII Jogja. Oke. Bang UGM. Ini isi. Oke. Ketemunya dari mana sih Bang? Awal ketemunya itu The Rain gitu? Anak nongkrong kita dulu di Satu studio tongkrongan? musik. Satu tongkrongan. Beda band lagi. Beda band. Awal beda band. Gimana Studionya- jadi satunya tuh Bang? Iya. Awal termulanya tuh? Saya murid gitarnya Iwan dulu. Dulu kos-kosan dekat gitu. Ada temen yang cerita, ada yang jago main gitar deket sini. Masa? Kenalan ah. Kenalan, minta diajarin. Udah diajarin gitar ya. Kita lihat koleksi-koleksi kasetnya kok kayaknya seleranya sama ini.
klop langsung ya. Iya, akhirnya ngeband, udah deh. Terus kita suka latihan, salah satu studio yang kita sering latihan itu namanya Studio Alamanda. Di situ ada band-band seperti Shaggy Dog, Sheila on Seven, Jikustik, dan banyak lagi gitu yang ya saat itu sudah nama mereka udah established lah di Udah Jogja duluan lah. gitu. Oh, udah duluan gitu. Dan di sana memang terbentuk satu ekosistem. Banyak banget musisi-musisi depan layar dan belakang layar yang berkumpul. Di situ kita ketemu Aang, ketemu Ipul, akhirnya jadi deh Drain. 2001 tuh ya Bang ya? 2001. 2001. Heeh. Bertahan hingga saat ini, artinya 23 tahun ya. Itu kan pasti nggak mudah banget ya. Boleh kasih tipsnya nggak sih Bang, kayak gimana cara kalian hingga saat ini mempertahankan eksistensi dan bahkan tetap kompak gitu. Belum ada yang itu kan Bang, kayak pindah keluar masuk gitu. Masih tetap bersama berempat gitu. Apa sih tipsnya Bang? Realistis. Cukup realistis. Ya. Bagus ini. Jujur dan apa adanya ya. Sadar diri sih kami tempatnya. Sadar diri. Ya udah sih, gitu. Alhamdulillah ada yang ngajakin band ya. Masa nggak ada yang masuk lagi kan? Iya. Ya, kita Syukuri. ini menyadari bahwa kita membutuhkan satu sama lain. Kita mungkin jalan sendiri-sendiri sih ya bisa aja. Tapi yang bisa membuat Drain menjadi Drain ya kita berempat ini. Jadi ya betul, itu yang bikin kita. Jalan sendiri belum tentu rezekinya sama dengan waktu itu berempat. Iya. Drain bukan Drain kalau tidak berempat dengan formasi yang awal. Itu berarti salah satu komitmen juga ya Bang ya? Iya. Ya. Ya. Mudah-mudahan kita dikasih umur panjang, ya, bisa ngeband terus. Tapi satu hal yang pasti kan umur pasti akan memisahkan kita nih. Iya, itu yang gitu. Kalau saya pribadi pengennya Drain itu kan legasinya kita gitu. Jadi siapapun yang akhirnya mungkin di band ini terus harus pergi duluan, misalnya dipanggil duluan itu, nama Drain ini bisa tetap dilanjutkan. Ya pengennya sih begitu ya. Itu legasi kita berempat gitu. Komitmen ya Bang ya. Tadi kan sempat cerita Bang Indra kan kalau awal ketemu tuh dari musik, selera musik sama. Apakah inspirasi musik-musik dari The Rain ini dari musisi yang kalian suka atau seperti apa nih Bang? Mungkin kalau di awal iya. Waktu awal-awal kita ketemu ya karena referensi musiknya sama. Ada yang kesamaannya. Kesamaannya. Jadi lebih mudah untuk klop. Tapi makin kemari ya kita udah dengerin apa aja, udah kupingnya itu udah nggak mau nolak ini nolak itu, dan apa yang ada ya kita terima. Lebih ke apa? Misalnya kayak ada lagu gitu. Ini mau dibawa kemana nih? Gitu. Nah, Jadi, betul. Mau dibuat rock atau apa, tapi dibawa aja. Gitu. Tapi Jangan ngikutin terus dipaksain. pasaran juga nggak sih Bang, kayak target misalnya kan trendingnya zaman sekarang kan lagi apa itu ngikutin nggak sih apa? Ngikutin tapi nggak maksa. Nggak Iya. maksa. Kalau emang bisa diikuti dan itu masih masuk di kita, ayo. Kalau enggak, ya jangan. Tetap sama ngikutin, pokoknya intinya gitu ya Bang, kayak ngikutin zaman tapi The Rain-nya itu nggak hilang gitu kali ya. Oke, keren banget. Tepuk tangan semuanya buat The Rain. Tapi gue pengen tahu nih Bang, kayak siapa sih yang tadi dibilang selera musiknya sama tuh, musisinya boleh di-spill nggak? Siapa gitu ya? Favorit penyanyi kah? Wah, Pelit banget. Ini kadang nggak tahu. Itu soalnya musik-musik 90s kita ya. Kadang ya dulu itu waktu awal-awal kenal itu ini ada band namanya Gin Blossoms di pertengahan 90-an. Nah, ya kan? yang itu tuh. Nanti gue searching kali. Oh iya. Iya. Asik banget. Gin Blossoms, terus ada Oke. band juga namanya Soul Asylum. Ada beberapa band Crows. lain. Iya, beberapa band lain itulah pertengahan 90-an gitu. Itu yang kok dari Amerika, kalau yang dari Inggrisnya itu ya kayak Oasis, Radiohead, Tahu lah kalau saat Oasis, itu. tahu Ya gitu. Alhamdulillah ada yang tahu. Sebenarnya apa yang kita dengerin waktu kita SMA atau mungkin lulus SMA lanjut kuliah, ya umur-umur segitu, remaja sama
lepas remaja gitu, mungkin masih di bawah 25 itu biasanya nempel banget sih sampai seterusnya. Bahkan ada orang-orang yang memang, dan ini sangat manusiawi ya, lewat umur sekian, misalnya lewat umur 28, dia udah nggak mau dengerin musik baru lagi. Dia cuma muter-muter apa yang dan itu umur itu beda-beda tiap orang gitu. Siklusnya beda-beda. Ya, gitu. Ada barikade di kupingnya, kayak langsung nolak otomatis kalau Iya. Kita juga pasti sempat ya ngelewatin itu. Kalau saya sekarang udah mulai membuka lagi. Tadinya sempat gitu juga. Hidupku cukup cuma dengerin musik 90-an udah cukup. Tapi lama-lama dengerin yang baru, ngulik lagi. Justru itu memacu lagi sel-sel yang udah berkarat nih di sini. Wah, keren banget. The last question sih Bang. Harapan untuk The Rain, tapi gue mau nanya dari pribadi masing-masing nih. Harapannya ke depannya tuh seperti apa gitu? Harapannya kalau buat The Rain ya tetap bisa berkarya. Amin. Sampai kapanpun, sampai mungkin kita udah nggak sanggup ya udah itu mungkin akhirnya. Ya. Kalau masih bisa berkarya, terus berkarya. Masih ingat chord A lah, masih masih bisa. kan kadang-kadang lupa loh panggung. Gimana ya? Kami itu kalau manggung sekarang bukan songlistnya bukan cuma judul lagu plus nada dasar. Oh enggak disepakatin lupa. Ini dari D apa dari A? Kadang-kadang salah ketik ya. Ya, oh ya saya yang biasanya ketik. Frekuensinya juga udah 441 ya? Udah enggak ya? Turun setengah kan? Udah turun setengah. Masanya udah ganti. Iya. Kalau dari Bang gimana Bang? Harapannya sih The Rain masih bisa jadi apa ya? Jadi sumber penghidupan buat kami berempat. Itu sih. Bang Indra, apa Bang? Ya jadi berkah bukan cuma buat kita, buat tim kita, buat orang lain yang dengerin juga secara langsung, secara nggak langsung. Kadang-kadang lewat karya itu kita bisa menyentuh hal-hal yang nggak musikal. Gitu. Nah, karena seperti halnya kita dengerin lagu favorit kita, ternyata bisa menyelamatkan di masa terberat kita. Mungkin Agam pernah punya pengalaman itu di saat-saat terpuruk ada lagu yang nyemangatin. Nah, rasanya tuh pengen bisa gitu jadi bagian dari kisah hidup orang walaupun dia nggak kenal saya pribadi sama kita. Itu pun sebaliknya. Jelas. Dia selalu jadi rumah buat kita gitu. Jadi kita pergi mana, balik lagi ke rumahnya ya. Jangan lupa tempat untuk pulang. Iya. Gitu. Keren banget. Tepuk tangan untuk The Rain semua. Wah, sangat inspiratif. Gue jujur kayak kagum gitu Bang dari band yang kan sekarang banyak kan kayak yang anggotanya keluar masuk segala macam dan emang sulit gitu untuk mempertahankan gitu ya. Cuman The Rain mampu untuk mempertahankan eksistensinya selama 23 tahun dan gue percaya The Rain bakal tetap eksis dan dengan posisi yang dari awal seperti ini gitu hingga akhir nanti. Guys, banyak banget bintang tamu yang menginspirasi dan juga seru dan jangan lupa saksikan Indo Pop. Sampai jumpa.